Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Eka Witri Apriliana dengan NIM 2014-251. Di sini saya sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa dalam mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG ME. Baik, kita lanjut kepada materi pertama yaitu tentang pengertian sengketa. Apa sih pengertian sengketa itu? Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik sendiri berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau suatu organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk akumulasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa menerima keadaan tersebut kepada pihak yang membuat pihak rugi. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang merebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik juga bisa diartikan sebagai suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu orang atau dua orang lebih. Baik, selanjutnya ada sengketa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sengketa sosial. Biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam suatu lingkup masyarakat tertentu. Yang kedua, ada sengketa hukum, suatu sengketa yang mengakibatkan hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Baik, materi selanjutnya itu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Yang pertama, ada kekuatan meningkat, yakni terikatnya para pihak pada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun arti negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar atau res judica volveriet habetur. Dan mengikat dalam arti negatif, yaitu yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama, atau nebis in idem. Yang kedua, ada kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang suatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akte autentik. Tidak lain bertujuan untuk dapat digunakannya sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin memerlukan atau untuk mengajukan banding atau kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya untuk melaksanakan putusan. Yang kedua, ada kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga relasi pelaksanakan eksekusinya secara paksa. Kekuatan meningkat saja dari satu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan bukan satu-satunya cara dalam menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh oleh para
pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi atau musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Dalam praktik negosiasi dilakukannya karena adanya dua alasan, yakni yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru, yang tidak dapat dilakukan oleh diri sendiri. Misalnya dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling membutuhkan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi persengketaan. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang ditimbulkan antara para pihak. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa dan perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Yang kedua, ada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 3, 4, dan 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Baik, mungkin materi tentang penyelesaian sengketa telah usai sampai di sini. Saya akan menyisipkan sebuah quotes yang berasal dari Bapak Dr. Haji Saipul Bahri SAGMM, yakni hidup bukan seberapa jauh kau melangkah, tapi seberapa manfaat tiap langkah. Hidup bukan sekedar kumpulan kenangan, tapi bagaimana kenangan menjadi hidup lebih hidup. Masya Allah bukan? Semoga kita dapat mengamalkannya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.